Hai anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan film fiksi besutan Marvel Studio yang rilis tahun 2018 dengan latar belakang kerajaan seperti gambar berikut? Iya, betul sekali. Itu adalah latar dari film Black Panther. Di film Black Panther ini, wilayahnya yang bernama Wakanda dalam alur ceritanya memiliki keunggulan penghasil logam terkuat di dunia, yaitu vibranium. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, negara Wakanda ini berkembang dengan sangat cepat. Tentunya Indonesia juga bisa dong. Mengapa sih kita perlu mengembangkan keunggulan ekonomi kita? Yuk kita cari tahu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Yeyen dalam Belajar IPS. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, simak baik-baik ya. Kalian masih ingat apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang terjadi karena suatu negara memiliki produk yang lebih unggul dari negara lainnya. Hal itu terjadi akibat adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Contohnya seperti Indonesia yang membeli beras dari Vietnam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena penghasilan beras Indonesia sekarang ini masih belum dapat untuk mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang daerah-daerah di Indonesia yang memiliki keunggulan masing-masing. Mempunyai keunggulan di ekonomi dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan pengembangan kepada pusat-pusat keunggulan ekonomi di seluruh Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia ada yang dikelola sendiri dan ada juga yang melibatkan investor asing. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia antara lain ada PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, dan Batik Indonesia. PT Freeport Indonesia. Berikut adalah sejarah berdirinya PT Freeport di Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. PT Freeport ini beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia.
Dan PT Freeport Indonesia ini kegiatannya berupa menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji besi yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Berikut adalah kontribusi dan peranan PT Freeport bagi Indonesia. Yang pertama, menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, penanaman investasi. Yang ketiga, pembelian barang dan jasa domestik. Dan yang keempat, pembayaran pajak, dividen, dan royalti. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Berikut adalah sejarah singkat perminyakan di Indonesia. Perusahaan Tambang Minyak Negara. Kilang minyak atau oil refinery adalah salah satu industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia. Adapun produk-produk yang dihasilkan antara lain seperti bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Berikut beberapa kilang minyak Indonesia yang dimiliki oleh Pertamina. Silahkan disimak baik-baik ya. Kilang minyak yang pertama adalah Kilang Minyak Pangkalan Brandan. Kilang minyak ini terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan dibangun oleh perusahaan Belanda pada tahun 1891 dan mulai beroperasi 1 Maret 1892 dengan kapasitas 2.400 barel per hari. Berikut adalah 2 nilai sejarah yang terkait dengan Kilang Minyak Pangkalan Brandan. Yang kedua adalah Kilang Minyak Dumai atau Seipakning. Kilang minyak ini terletak di Dumai, Provinsi Riau. Dioperasikan dari tahun 1971, kilang minyak ini telah memberikan sumbangan nyata terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Dan kapasitas produksi kilang minyak Dumai mencapai 133.000 barel per hari. Yang ketiga adalah Kilang Minyak Cilacap. Unit pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yaitu sebesar 348.000 barel per hari. Selain itu, Kilang Minyak Cilacap ini bernilai strategis karena bisa memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa, dan merupakan satu-satunya kilang minyak di tanah air yang dapat memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Selanjutnya ada Kilang Minyak Balikpapan. Kilang minyak ini berada di Kalimantan Timur, tepatnya yaitu terletak di tepi Teluk Balikpapan. Kilang minyak yang terdiri dari 2 unit ini dapat memproduksi minyak dengan kapasitas sebanyak 260.000 barel per hari. Dan tugas dari Kilang Minyak Balikpapan yaitu mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, seperti BBM dan non-BBM. Yang kelima adalah Kilang Minyak Kasim. Kilang minyak yang beroperasi sejak tahun 1997 ini terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Kilang Minyak Kasim ini memberikan kontribusi sekitar 15% dari total kebutuhan Malirja, yaitu kebutuhan Maluku dan Irian Jaya.
Kilang BBM Kasim mengolah crude lokal produksi daerah Kepala Burung Papua, yaitu crude Waluyo sebesar 60% dan crude Salawati sebesar 40%. Yang keenam adalah kilang minyak Balongan. Kilang minyak yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini merupakan kilang minyak paling terakhir yang dibangun oleh Pertamina, yaitu dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Adapun bahan baku yang diolah di kilang minyak Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Kilang minyak ini memproduksi premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina Dex, Karosen atau minyak tanah, LPG, dan propylene. Kilang minyak 6 Balongan ini mempunyai nilai yang strategis, yaitu dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat dan sekitarnya yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan Indonesia. Yang terakhir adalah kilang minyak Cepu. Kilang minyak ini berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Tugas dari kilang minyak ini adalah menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. PT MN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Kilang minyak Cepu ditopang oleh 6 lapangan minyak, yaitu di Kawenangan, Nglondo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambakrejo. Nah, itu tadi 7 perusahaan tambang minyak negara yang menjadi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pusat keunggulan ekonomi selanjutnya. Pusat keunggulan ekonomi selanjutnya adalah batik Indonesia. Mengapa sih batik bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi? Ayo kita bahas bersama. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain. Dilihat dari tekniknya, batik terbagi menjadi 3, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Batik bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi karena 1. Batik bisa menjadi identitas dari suatu daerah atau negara. Yang kedua, batik dikenal oleh dunia sebagai kain tenun yang indah, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan dapat bersifat positif ataupun negatif. Berikut adalah pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengaruh yang pertama adalah migrasi penduduk. Mereka melakukan mobilitas atau migrasi untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi.
Pengaruh yang kedua adalah transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Dan untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, diharapkan interaksi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Pengaruh yang selanjutnya adalah munculnya lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial ekonomi. Adapun contohnya dapat kalian baca ya. Pengaruh yang keempat adalah munculnya pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil, yang pastinya itu diambil dari orang-orang yang berpendidikan. Pengaruh yang terakhir adalah pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak pada bertambahnya produksi barang dalam negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.